Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi ya. Oke sahabat tani, ini sudah lama permintaan dari sahabat kita membahas ya, meminta dan membahas mengenai masalah, Pak tolong bahas masalah sistem tanam pagar, terutama dari masalah kelebihannya dan kekurangannya sahabat tani ya. Jadi kita sebagai petani kopi ini kan kita maunya jangan enak di awal, sedih di akhir ya, seperti itu sahabat tani. Oke, di sini saya akan bagikan kepada sahabat tani tentang kelebihan serta kekurangan yang terjadi jika kita menanam kopi dengan sistem pagar. Mari simak, jangan sampai gagal paham. Oke, kita masuk yang pertama, kita cerita tentang bagaimana sih kelebihannya kopi sistem pagar. Oke, ini untuk sahabat tani yang memiliki keterbatasan lahan atau lahannya kecil atau lahannya tidak luas, sangat dianjurkan menanam sistem pagar tanaman kopinya sahabat tani ya. Jadi sistem pagar ini bukan hanya berlaku untuk kopi robusta saja, tapi kopi arabica juga ada sahabat tani ya. Dan sudah banyak juga yang menanam, dan sudah banyak juga yang mengembangkan, dan sudah banyak juga yang memperoleh penghasilan omset berjuta-juta duit ya. Jadi karena kita bahas kelebihan, yang pertama kelebihannya itu tadi ya. Nah, yang kedua, kalau di tempat sahabat tani memiliki lahan miring ya, atau pinggiran gunung atau pinggiran bukit, sangat cocok jika dibuat sistem pagar. Loh, kenapa begitu Pak? Karena sistem pagar ini, sistem tanam rapat ini sangat cocok untuk menahan erosi atau menahan longsor ya di saat cuaca ekstrim. Nah, jadi kelebihannya itu. Oke, yang ketiga kelebihannya adalah bisa menahan terpaan angin. Jadi kan di daerah kita pasti itu ada sekali yang namanya musim angin ya, musim angin ekstrim. Jadi kalau sistem tanam rapat atau sistem pagar ini sangat efisien dan cocok ya untuk menahan terpaan angin, sehingga mengurangi yang namanya terjadi perpatahan pada batang kopi ya. Karena sistemnya tanam rapat atau sistem pagar sudah pasti meningkatkan penghasilan kita sahabat tani ya. Itu kalau secara sistem pagar sahabat tani. Dan juga sudah pasti penghasilan dari buah yang kita dapat itu berkali-kali lipat daripada sistem konvensional sahabat tani. Inilah dan kelebihan dari kopi sistem tanam pagar sahabat tani. Jadi jika ada tempat sahabat tani lahannya kecil atau tidak luas, efisien dan cocok ya melakukan sistem tanam pagar. Dan apakah Pak, kalau kita menanam kopi sistem tanam pagar membutuhkan naungan? Untuk kopi arabica jelas tetap membutuhkan naungan sahabat tani. Nah, bagaimana Pak dengan kopi robusta? Juga sebenarnya tetap dibutuhkan, tidak banyak sedikit harus ada. Karena dimana iklim di kita ini saat ini tidak menentu ya, apalagi pemanasan global yang membuat tanaman kita itu tidak tahan akan panas berlebih sahabat tani. Kalau tidak ada pelindung, tanaman kopi ini jika terus-terusan ya, terus-terusan terkena matahari langsung, itu akan terjadi penguningan pada daun, dan tanaman kopi sulit untuk normal ya, sulit untuk berbuah meskipun kita tahu ada buahnya. Namun seharusnya jika kita gunakan pelindung pada kopi, itu buahnya jauh lebih banyak daripada dengan tidak berpelindung. Loh, tapi Pak, saya dan nengok orang sistem tanam pagar satu pun tanpa pelindung. Sahabat tani, kalau kopi masih muda atau belajar berbuah atau berbuah pertama kalinya, itu memang biasa-biasa aja sahabat tani, tidak mengalami hal-hal masalah. Tetapi nanti seterusnya di saat 4 tahun ke atas ya, di situ akan terlihat tanaman kopi kita mengalami kesulitan dalam pembungaan, kesulitan dalam pembuahan ya. Apalagi di saat iklim seperti ini sahabat tani, di saat musim hujan ekstrim ya, cuaca dingin kali ya gitu ya, di saat musim kemarau panas, sangat panas. Nah, di situ bahaya yang terjadi pada tanaman kopi. Makanya di tempat sahabat tani kalau melihat di musim kemarau tanaman kopinya terlihat layu, nah itu satu ancaman, itu satu tanda kepada sahabat tani bahwa tanaman kopi ini tetap membutuhkan pelindung
Jika tanaman kopi ada pelindung meski di musim kemarau, apalagi di saat musim berbunga, itu terlindungi. Karena cahaya matahari berlebih juga bisa mengakibatkan rontok pada bunga kopi yang lagi mekar ya sahabat tani. Oke Pak, kalau sistem tanam pagar ini idealnya cocoknya jarak panjang kali lebarnya berapa Pak? Oke, panjangnya itu sahabat tani yang sering kami pakai di sini itu 80 cm. 80 cm hampir mendekati 1 meter sahabat tani. Namun kalau sahabat tani mau melakukan 1 meter juga tidak ada masalah. Nah, lumayan renggang ya, jadi tidak ada masalah. Dan lebarnya berapa Pak? Lebarnya kami sering lakukan di sini 2,5 meter. Lebarnya itu sama seperti lorong sahabat tani ya, lorong ya, seperti itu. Jadi di lorongnya tersebut kita bisa menanam palawija ya. Kalau tanaman kopi kita masih kecil ya, masih masa vegetatif, itu sangat cocok di lorongnya kita tanam palawija supaya bisa mendapat dua keuntungan. Dua keuntungan di mana Pak? Ya seperti misalnya dalam keuntungan dalam penyemprotan hama dan penyakit jamur ya. Nah, di tanaman misalnya sahabat tani di lorong menanam tanaman cabai ya gitu kan, pasti ada obatnya ya untuk mengatasi hama dan virus. Nah itu secara langsung dan tidak langsung akan mengenai tanaman kopi kita, jadi sama-sama sehat ya. Jadi itulah dapat dua keuntungan sahabat tani ya. Nah itu biasa jarak yang kami gunakan di sini. Tapi kalau misal sahabat tani bikin 1 meter dikali 3 meter pun tidak ada masalah. Itu sebenarnya kembali sama kita pribadi, karena yang namanya sistem tanam pagar ini itu sistem tanam rapat-rapat sahabat tani ya. Tanamnya rapat-rapat, memanjang dan searah seperti itu. Nanti di tengah-tengahnya ada lorong sahabat tani ya. Dan juga kelebihan lainnya sahabat tani, di saat kita melakukan pemanenan pun karena lorongnya luas dan lebar, itu kita leluasa bebas bergerak sahabat tani ya. Jadi secara logika aja sahabat tani, hayalkan aja seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk ke masalah kelemahan. Nah, kelemahan sistem tanam pagar ini yang menjadi pemicu dan momok bagi masyarakat kita yang lagi dan sedang berbudidaya kopi sistem pagar. Jadi saya ungkapkan ini pada sahabat tani, selain dari pengalaman saya sendiri, saya juga melihat langsung ke lokasi-lokasi orang-orang yang sudah pengalaman nanam sistem pagar. Ternyata ada kelemahan ya, ada kelemahan dan berbeda dengan kelemahannya menanam kopi konvensional. Oke, mari simak, jangan gagal paham. Karena sistem tanam pagar ini sistem tanam rapat, jadi kopi kita ditanam rapat-rapat dan ada lorong ya, begitu ya. Karena sistemnya tanam rapat, bibitnya kopi atau tanaman kopinya rapat-rapat, sudah pasti terjadi yang namanya perebutan nutrisi dan air sahabat tani. Akar batang kopi kita dengan akar batang kopi lainnya itu saling berebut. Nah jadi harus tahu kita cara menanggulanginya supaya tetap bertahan dan tetap berproduksi pada kopi sistem pagar kita sahabat tani. Yang kedua sahabat tani, karena tanamnya rapat, sudah pasti tanaman kopi itu akan terjadi yang namanya gelap ya, gelap gitu sahabat tani. Makanya ada juga sistem pagar tanpa naungan, mereka buat sengaja karena tanaman kopinya saja karena sudah rapat sudah pasti gelap, jadi nggak butuh lagi naungan begitu sahabat tani ya. Padahal naungan ini untuk melindungi bagian atas ya, bagian payungnya kopi, bagian atasnya, supaya produksinya lancar terus dan kopinya tidak kepanasan ya, begitu ya, apalagi di musim kemarau. Nah, serangan penyakit dan hama pada sistem pagar ini jauh lebih hebat daripada menanam kopi konvensional atau serangan hama dan virus pada kopi yang konvensional ya. Kopi sistem pagar ini harus selalu kita perhatikan masalah hama dan virusnya. Makanya sahabat tani tengok, kalau orang nanam sistem pagar itu mesti ada yang namanya semprot hama, penyemprotan hama ya, penyemprotan virus gitu ya. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional itu kebanyakan tidak diurus pun tapi masih tetap bertahan ya. Karena apa? Karena tidak rapat, dan jika pun terserang paling satu batang, tidak serentak. Tapi kalau sistem pagar ini satu terserang maka serentak gitu. Apalagi kalau kutu kebul ya, kutu putih itu semakin senang kalau
tanaman kopi itu rapat-rapat gelap. Nah seperti itu paling gampang. Makanya tadi saya bilang sistem pagar ini punya kekurangan yang mengerikan gitu. Jadi saya kasih tahu ini pada sahabat tani untuk berpikir lagi, apakah sistem pagar ini asik ya, dan bagaimana nanti akhirnya. Nah gitu, kita usahakan seperti yang saya bilang, bagaimana caranya kita sekali nanam bisa bertahan puluhan tahun. Jangan sekali nanam begitu 8 tahun terpaksa bongkar lagi ya, tanam ulang, bongkar lagi, tanam ulang. Iyalah kalau kita sehat, iyalah kalau anak cucu kita ini rajinnya kayak kita, takutnya nanti nggak rajin macam mana ya kan. Nah, jadi pikir-pikir lagi untuk menanam sistem tanam pagar, karena masih banyak saya tengok di channel-channel sebelah tidak memberitahu secara rinci apa sih kekurangannya dan apa bahayanya efek samping dari sistem tanam pagar. Dan kekurangan lainnya sahabat tani sudah pasti, karena sistem tanam rapat sudah pasti butuh pengendalian secara rutin dan optimal. Berarti kita membutuhkan biaya tambahan atau pekerja tambahan atau upah untuk orang kerja untuk melakukan penyemprotan dengan rutin. Nah, emangnya kalau kopi sistem pagar nih Pak, berapa bulan sekali Pak kita semprot? Itu tergantung dari serangannya sahabat tani. Tapi kalau serangan hamanya dan virusnya itu masih minim, masih kecil, tidak ada serangan banyak, ya itu tidak masalah. Jadi dengan pemangkasan pun masih bisa disembuhkan. Tetapi kalau udah serangannya besar-besaran dan fatal, ekstrim, nah itu sahabat tani harus menggunakan pestisida untuk menangani hama. Oke, dan kekurangan sistem tanam pagar lainnya adalah kita harus tahu dan mesti tahu jenis bibit apa yang akan kita tanam untuk sistem pagar ini sahabat tani. Jenis kopi tersebut bisa menentukan ketahanan pada tanaman kopi kita di saat sudah besar, tumbuh rapat ya, masih ada ketahanan dan mampu bertahan begitu sahabat. Jadi harus pilih jenis bibit yang betul-betul unggul dan bertahan. Sistem tanam pagar ini searah dan rapat. Jadi sewaktu pengutipan kita harus mengikuti jalur dan arah. Kita nggak bisa bergeser-geser, nggak bisa melangkahi kan gitu. Jadi harus satu arah. Nah ya, jadi di saat kita melakukan pembersihan gulma atau rumput, nah itu memang terlihat gampang karena tanamannya rapat-rapat. Tetapi sewaktu kita lakukan pemangkasan itu terasa sangat rumit karena terjadi bentrokan atau cabang-cabang ranting-ranting kopi itu saling hantam, saling rapat ya, saling bertabrakan. Jadi sangat sulit untuk kita remajakan lagi di saat buah kopi habis sahabat tani. Nah itulah kekurangan, dan banyak juga keluh kesah dari petani kopi kita yang sistem pagar ini, banyak bilang seperti itu, bahwa di saat melakukan perawatan lanjutan sangat susah sekali karena cabang kopi satu dengan yang lainnya saling berbenturan, saling rapat gitu ya sahabat tani ya. Dan ada lagi sahabat tani, masalah sistem tanam pagar ini di saat sudah masuk 4 atau 6 tahun usia kopi sistem pagar kita ini, itu wajib ada pengurangan salah satunya. Kenapa begitu Pak? Karena tanam rapat kalau sudah besar kopinya sudah pasti semakin sempit, menjadilah nanti namanya 2 meter. Nah panjang ya sahabat tani ya. Kalau masalah lebarnya itu nggak ada masalah apa-apa karena dia tetap segitu ya. Nah jadi untuk jenis kopi Arabica saya tahu jawabannya. Yang cocok untuk dijadikan sistem tanam pagar itu kopi Ateng Super, itu lebih cocok. Kenapa? Karena tunas airnya tidak terlalu banyak dan perawatannya tidak terlalu rumit dibanding seandainya sahabat tani buat sistem tanam pagar menggunakan jenis kopi Tim-Tim dan Bourbon, itu biasanya rumit dan bahkan nanti sangat kesulitan sahabat tani. Makanya di tempat kami ini kebanyakan Ateng Super sebagai bibit untuk tanam sistem pagarnya sahabat tani. Yang menanam kopi sistem tanam pagar ya harus siap-siap mental, harus rajin, harus rutin, apalagi membersihkan gulma, dan pemberian pupuknya harus lebih lengkap daripada kopi yang konvensional. Dan penyemprotan pada daun, cabang, dan buah itu harus ada bagi kopi yang sistem pagar ya, karena terjadinya perebutan akar ke akar, makanya nutrisi saling berebut. Jadi justru itu sahabat tani harus punya dana ya, dana lebih untuk memberikan pupuk di bagian atas dan memberikan pupuk di bagian akar.
Nah, berarti atas bawah itu harus optimal. Karena jika tidak, sahabat tani, kalau sahabat tani hanya mengandalkan pupuk tanah, tapi tidak mengandalkan pupuk cair atau penyemprotan bagian daun dan cabang dan buah, itu saya rasa saya tengok sama aja hasilnya menurun, sahabat tani. Ya, jadi jarak tanam ini menentukan hasil juga. Makanya kalau untuk kita yang sering nengok ya di TikTok, di channel manapun ya kan, nah, di platform manapun itu kebanyakan mereka menampilkan kopi yang masih muda, sistem pagar tapi masih muda. Kopi dimanapun itu kalau masih muda semua berbuah banyak, sahabat tani. Ya, kopi-kopi baru belajar berbuah, baru menanjak remaja. Tetapi coba lihat selepas dari 5 tahun ke atas itu terlihat hancurnya di situ, sahabat tani. Makanya jadi untuk kita yang kopinya masih muda-muda berbuah lebat, ya hati-hati, jangan senang dulu ya, jangan senang dulu karena itu bisa jadi sebentar saja, sahabat tani. Nah, sekarang konsep kita bagaimana caranya kopi kita bertahan puluhan tahun berbuah, ketahanan buahnya, hasil buahnya terus bertahan, itu bagaimana caranya, sahabat tani. Makanya kita harus cerdas ya. Jadi sini saya berbagi pada sahabat tani, bukan saya merasa pintar, bukan, tetapi mengingatkan pada sahabat tani, mengingatkan ya bahwa hidup ini semakin ke depan kan harus semakin pintar kitanya, sahabat tani. Jadi saya di sini terus bereksperimen, meneliti dan terus meneliti. Saya bagi kepada sahabat tani. Jika saya dapat manfaatnya saya bagi, jika nggak dapat manfaatnya pun saya bagi pada sahabat tani. Supaya jadi apa? Motivasi dan pembelajaran. Nah, ada lebihnya kembali pada sahabat tani sendiri. Pilih yang mana, begitu ya. Jadi mungkin ada sahabat tani yang baru memulai atau baru berencana ingin nanam sistem tanam pagar. Ya, sahabat tani harus bisa merencanakan dulu dengan matang-matang ya, bersiap-siap dengan konsekuensinya untuk ke depan. Karena seperti saya bilang tadi, kita jangan hanya mikir enak sebentar ujungnya menderita, tapi kita bagaimana berpikir enak sekarang dan seterusnya enak, begitu sahabat tani ya. Karena itu konsep seperti itu saya rasa semua orang menginginkan seperti itu, sahabat tani. Tidak usah kita repot-repot, kan begitu ya sahabat tani ya. Nah, karena yang namanya keuntungan yang kita dapat berkali lipat, sudah pasti resikonya pun berkali lipat, sudah pasti biaya pengeluaran juga berkali lipat. Nah, jadi kita jangan gampang tergiur, kita tengok wah di media sosial lain kan, wah waduh kopi sistem tanam pagar buahnya banyak melimpah, hasilnya sampai sekian ton begitu. Padahal tanpa kita tahu pada akhirnya jadi apa itu terakhirnya, kan gitu kan. Nah, akhirnya kita ngikut gitu tanpa perencanaan yang matang, sehingga terjadi kita sudah di tengah jalan. Nah, kita akhirnya tahu, lalu kita berpikir, waduh, udah saya terlanjur nanam sistem pagar, udah terlanjur merawat, sudah terlanjur membersihkan, tapi karena tahu begini saya harus bongkar lagi begitu. Nah, kan jadinya seperti itu kan, dah nggak asik ya sahabat. Jadi ini semoga masukan dari saya ini bisa sahabat tani pertimbangkan lagi ya. Karena di sistem pagar ini banyak enaknya tetapi juga banyak deritanya daripada kopi konvensional. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.